Shalom dan selamat malam bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga bersama dengan keluarga Bapak Paulus Salempang. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap hadirat Tuhan saat ini. Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kasih, dan Tuhan itu maha benar. Kiranya kemurahan dan kasih Tuhan yang akan terus melingkupi kita dan yang telah memberikan kita kesempatan pada saat ini untuk boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan namanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 7 ayat 1, Ya Tuhan kami puji namamu besar. Ya Tuhan kami puji namamu besar. Ya Bapa makhlukku menyanyi bergema. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji di kau jua. Kemuliaanmu tetap senantiasa. Kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk kembali. Dan saat ini kita akan bersama-sama bermazmur melalui Mazmur 19 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tita Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, Bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela. Dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Melandasi akan ibadah kita pada malam hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 13 ayat 1, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa
ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Namun sebelum itu mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kepadamu pada saat ini bersama-sama dengan seluruh umat-Mu di Jemaat Masale dan setiap anak-anak Tuhan yang setia menyatakan penyembahan bersama dengan jemaat-Mu di Masale, dimanapun mereka berada. Bersyukur karena Tuhan memakai keluarga Bapak Paulus Salempang untuk menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman saat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang indah kami diperjumpakan satu dengan yang lain. Dan karena itu kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, yang olehnya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan oleh kuasa-Mu sendiri, kami diteguh kuatkan untuk menjalani hidup ini dalam keberseraan diri penuh kepada Tuhan. Dan tetap percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang akan menyelesaikan apa yang terbaik bagi kami yang percaya kepadamu. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, berfirmanlah, kami telah siap sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya pilih dari Yesaya pasalnya yang ke-40, pasal pertama dari bahagian kedua. Kitab Nabi Yesaya yang disebut Deutero Yesaya. Yesaya 40 ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya, amin. Dari perikop bacaan kita ini saya beri tema, Tuhanlah sumber kekuatan. Tuhanlah sumber kekuatanmu.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, Papa, Mama Uli, seisi rumah tangga, anak-anak cucu, serta seluruh sidang jemaat Tuhan di Jemaat Masaleh dan umat Tuhan yang setia menyatakan penyembahannya dengan Jemaat Masaleh. Salam sehat selalu dan shalom bagimu. Satu pertanyaan saudara-saudara yang patut untuk menjadi perenungan kita semua. Apakah yang menjadi kebanggaan bagi kita di dalam menjalani kehidupan? Dan jikalau itu menjadi sebuah kebanggaan, tentu kita mempunyai harapan yang besar memilikinya. Ada orang yang bangga karena harta. Dan karena itu, ia sering menggantungkan hidupnya dan masa depannya pada kebanggaan tersebut dan tidak menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Ada orang yang bangga karena ia memiliki jabatan. Ia penentu kebijakan. Jadi apapun selalu bergantung dari keputusannya. Karena itu orang yang memiliki jabatan tidak merasa takut dan khawatir dalam banyak hal. Sebab sebagai orang yang memiliki jabatan tentu ia mempunyai anak buah, mempunyai pelayan-pelayan yang selalu siap untuk memberikan solusi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepadanya. Ada juga yang menjadikan kepandaiannya sebagai andalan dan masih begitu banyak sumber-sumber andalan bagi manusia yang olehnya hati mereka terpikat dan terikat kepadanya. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apapun yang menjadi andalan manusia di luar daripada Tuhan, sifatnya sementara. Dan andalan-andalan seperti itu tidak memberikan jaminan yang pasti akan hidup dan keselamatan. Dan benar, dalam kondisi sekarang ini, mata kita dicelikkan, iman kita dicelikkan. Ternyata harta, jabatan, kepandaian, dan apapun yang melekat pada diri manusia tidak memberikan dan menjaminkan hidup mereka jauh dari mara dan bahaya. Kondisi pandemi ini telah membuka mata kita bahwa tidak ada satupun dalam dunia ini yang dapat memberikan kepastian tentang hidup dan masa depan. Baik itu harta, jabatan, kedudukan, kepandaian, hikmat manusia dan sebagainya. Semuanya terbatas dalam memberi jawaban, semuanya terbatas dalam memberi solusi. Bahkan tingkat kepandaian manusia dengan penemuan ilmu pengetahuan, alat-alat yang canggih, dapat mendeteksi hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang, juga tidak dapat memberikan jaminan yang pasti untuk keselamatan. Kecanggihan dunia sekarang ini tidak bisa dipungkiri. Tetapi itu hanya praduga, sifatnya praduga, sifatnya perkiraan. Tidak memberikan kepastian bila mana hal-hal itu terjadi. Sebab kalau
itu pasti kalau itu diberikan kepada kita sebagai sebuah kebenaran, tidaklah mungkin pandemi ini telah menelan ratusan juta korban meninggal. Kita hanya melihat informasi dari wilayah kita Indonesia, di mana orang meninggal karena pandemi COVID-19 telah menembus angka 140 ribu jiwa. Jadi telah menembus mendekati angka 140 ribu. Ini tidak main-main. Tetapi secara global mata kita menjadi celik. Karena sampai pada detik ini, angka kematian karena pandemi COVID-19 telah mencapai 200 juta jiwa melayang. 200 juta jiwa meninggal. Sehingga saudara-saudara, sekali lagi, kalau apa yang kita andalkan memberikan kepastian tentang keselamatan dan hidup yang sesungguhnya, maka tidaklah mungkin hal ini terjadi. Tidaklah mungkin hal ini menyentuh kehidupan kita. Dari sinilah kita disadarkan bahwa mengandalkan kekuatan, mengandalkan apa yang melekat pada diri, mengandalkan harta, mengandalkan jabatan, mengandalkan kepandaian adalah sebuah kebodohan. Tanpa terikat erat dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Alkitab dengan transparan memberikan pembelajaran yang sangat indah bahwa Tuhanlah yang mengendalikan segala-galanya. Ketika hidup kita ada dalam kendali Tuhan, maka tidak satupun daripada kita yang akan terjatuh di luar daripada pengetahuan Tuhan. Tuhan mengerti keadaan kita sampai pada problem yang tidak mampu dijangkau oleh akal budi kita. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Karena itu melalui Nabi Yesaya, bangsa Israel mau disadarkan. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Mengapa engkau berkata demikian, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Memang saudara-saudara, sangat sulit kita mengerti rencana dan maksud Tuhan yang terindah ketika kita sedang berhadapan dengan tantangan dan pencobaan hidup. Bagian kedua dari kitab Yesaya adalah sebuah rencana besar yang sudah dirancang oleh Tuhan, di mana Tuhan akan membawa bangsa itu keluar dari Babel. Artinya apa? Telah cukup waktu diberikan kepada bangsa Israel untuk menjadi pembelajaran bagi mereka bahwa menjauhi Tuhan fatal akibatnya. 70 tahun masa kepahitan yang dialami. Mau menyadarkan mereka bahwa iman tidak bisa dipermain-mainkan. Karena itu Allah mau supaya kita sempurna di dalam beriman. Kesempurnaan di dalam beriman adalah ketergantungan secara utuh di bawah otoritas Tuhan. Kita percaya bahwa Dialah yang mengatur segala-galanya. Dialah yang mengendalikan segala-galanya. Ialah yang mengatur perputaran waktu dan masa. Dan tidak ada satupun hal dalam dunia ini yang luput dari pemandangan Tuhan.
Dan karena itu tidak pantas ketika kita berhadapan dengan masalah, ketika kita berhadapan dengan persoalan, lalu kita berkeluh kesah dan berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Tuhan tidak memperhatikanku lagi. Tuhan tidak mempedulikan masalahku lagi. Masakan Tuhan seperti itu? Daud sendiri menghadapi begitu banyak problem. Begitu banyak masalah. Tetapi soal perhatian Tuhan terhadap dia, ia begitu yakin. Sehingga ia berkata, kemanakah aku bisa menjauhi rohmu? Ketika aku terbang dengan sayap fajar, engkau ada di sana. Bahkan ketika aku meletakkan tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Jadi tidak ada ruang dalam seluruh alam ini di mana mata Tuhan tidak menjangkaunya. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, disinilah Allah berkata kepada Israel, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan adalah Allah yang kekal. Tuhan adalah El Olam. Ia tidak berubah dalam maksud dan rencananya. Ia tidak pernah melupakan segala janji-janjinya. Sekali ia berjanji, janji itu ia pegang sekalipun Israel melakukan hal yang tidak berkenan di hatinya. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, melalui perikop ini, Nabi Yesaya mengajak umat Tuhan untuk meletakkan hidup mereka, pengharapan mereka hanya di bawah otoritas Tuhan. Hanya di bawah kendali Tuhan. Nantikanlah Tuhan, maka ia akan memberikan kekuatan kepadamu. Sehingga pada ayat yang ke-30, di situ diungkapkan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung. Mereka yang menganggap dirinya muda, kuat, perkasa, ternyata mereka jatuh, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi bisa kita bayangkan ayat 30-31. Orang-orang muda, teruna-teruna, itu adalah lambang atau simbolisasi dari keperkasaan, kekuatan, kedikjayaan. Tetapi kekuatan dan kedikjayaan mereka terbatas, mereka akan jatuh. Tetapi orang yang meletakkan seluruh pengharapan mereka, hidup mereka di bawah kekuasaan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan yang baru dan mereka digambarkan seperti Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, ia berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi persoalan tidak akan pernah membuat dan melemahkan semangat iman kita untuk percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan apa yang terbaik bagiku. Karena itu kepada kita semua, sidang jemaat Tuhan, di tengah-tengah kondisi kepahitan yang ada, Tuhan datang menyapa kita. Mengapa engkau berkata demikian? Mengapa engkau berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Yesus mengatakan hal ini kepada kita semua, perhatikanlah burung-burung pipit itu. Mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, mereka tidak mengumpulkan makanannya dalam lumbung, tetapi Allah Bapamu di sorga memelihara mereka. Perhatikanlah bunga bakung itu, mereka tidak menanam, mereka tidak memintal. Salomo dalam segala kemegahannya tidak dapat berpakaian seindah salah satu bunga bakung itu. Kalau sedemikian Tuhan mendandani bunga bakung, mendandani rumput di ladang yang hari ini tumbuh,
kemudian besok layu dan lisut, kamu lebih berharga dari semua itu. Masakan Tuhan tidak akan mendandani kamu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mau mengajak kita semua bahwa hidup kita ini sangat berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Sehingga dengan pemahaman yang benar seperti ini, tantangan dan masalah bahkan sakit penyakit seperti yang dialami oleh Mama Uli, oleh Opa Suyadi, oleh Muel yang sekarang ini sekeluarga dalam kelemahan tubuh, dan begitu banyak anak-anak Tuhan di jemaat Masale dan di jemaat yang lainnya. Mari jangan lemahkan semangat kita, mari jangan lemahkan keyakinan kita, mari kita berkata Tuhan berkuasa atas hidupku, Dialah sumber kekuatan di dalam mengatasi segala masalahku. Sehingga dengan mengandalkan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk kita kerjakan. Bagi yang percaya semuanya menjadi mungkin. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Sungguh indah firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Jangan pernah takut karena Tuhan sumber kekuatan kita akan selalu bersama-sama kita dan akan selalu memulihkan setiap keadaan kita. Dan saat ini kita akan bersama-sama memberikan tanda ungkapan syukur kita. Firman Tuhan datang menyapa kita, segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Sambil persembahan kita berikan, kita mengiringinya dengan pujian NKB 133 ayat 1 dan 3, syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita akan satu dalam syafaat. Kita juga akan mendoakan saudara-saudara kita yang sedang dalam kelemahan tubuh. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah Bapa kami di sorga. Untuk kasih, berkat, dan rahmat yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kami. Dan kami sendiri sadar ketika kami masih boleh ada, itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi kami memiliki Allah yang kuat dan perkasa, yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kami, bahkan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang baru saja kami dengar dan yang kami renungkan bersama.
Betapa ketika kami menghadapi persoalan, masalah, seringkali kami mempertanyakan di mana Engkau Tuhan. Kami seringkali berpikir bahwa Tuhan tidak lagi peduli dan tidak lagi membelah perkara kami. Melalui firman ini kami sungguh disadarkan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu ada. Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah berubah dalam kasih dan rencananya. Dengan firman ini kami diteguhkan bahwa Engkau sendiri mendampingi kami di tengah-tengah kehidupan yang penuh tantangan dan persoalan ini. Tangan Tuhan terus bekerja untuk menyelesaikan apa yang dipandang baik bagi orang yang menaruh harap kepadanya. Terima kasih Tuhan, kiranya firman ini akan meneguhkan keluarga kekasih kami Bapak Paulus Salempang, seisi rumah tangga. Karena itu hamba berdoa buat Bapak Paulus Salempang, Tuhan terus memberkati hidupnya, Kurniakan kuat dan sehat badani kepadanya, Kurniakan roh dan hikmat-Mu di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pekerjaan di tengah keluarga, mengelola usahanya, dan juga melayani Tuhan selaku teman sepelayanan dalam tubuh majelis gereja. Mari Tuhan nyatakan yang terbaik untuk setiap karyanya dan pelayanannya, sehingga sungguh-sungguh ia menerima apa yang baik daripada-Mu, demi kelangsungan kehidupan, dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Teguh kuatkan iman dan pengharapannya di tengah-tengah pendampingannya karena istri kekasih Mama Uli dalam kelemahan tubuh. Karena itu tiada pernah kami berhenti memohon kepada-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa mujizat-Mu masih ada, kami yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kuatkan dan teguhkan iman dan pengharapan dari kekasih kami, Mama Uli, sehingga ia tiada kehilangan pengharapan tentang hidup dan masa depannya. Bangkitkan keyakinan bahwa Tuhan turut merasakan deritanya, Tuhan merasakan sakitnya, dan Tuhan punya cara untuk menyatakan kuasa dan mujizat baginya. Mari Engkau menjamah tubuh yang lemah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa itu. Mari Tuhan memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan. Mari Tuhan Engkau memberkati semua perawatan dan pelayanan yang diberikan kepadanya sebagai bukti dari cinta kasih. Mari Tuhan Engkau tumbuhkan keyakinannya bahwa Engkau sendiri terus bekerja memberikan yang terbaik kepadanya. Sehingga di tengah-tengah kelemahan yang ia sedang jalani, ia mendapat kekuatan yang baru, semangat yang baru. Sukacita di hatinya tidak akan pernah pudar. Ia terus bergembira di dalam Tuhan dan hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Tuhan kiranya dengarkan setiap doa yang dipanjatkan kepada-Mu siang dan malam. Karena kami yakin dan percaya doa orang benar, jikalau dengan yakin didoakan sangat dahsyat kuasanya. Hamba berdoa untuk anak kekasih Muel, bersyukur bahwa pada saat ini ia boleh berulang tahun. Namun kekasih kami beserta seisi rumah tangga dalam kelemahan tubuh. Kami hanya berharap kiranya Tuhan menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah keadaan kelemahan yang terjadi. Tuhan tumbuhkan keyakinan
bahwa Engkau setia di dalam mengawal hidupnya dan seisi rumah tangganya. Tuhan mengaruniakan yang terindah pada hari ini lewat pertambahan usia. Biarlah semua itu akan memberikan motivasi dan semangat yang baru baginya untuk terus melangkah, bahwa Engkau akan menyatakan yang terbaik dalam hidupnya. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk anak kekasih Yuli sekeluarga di Kalimantan. Tuhan tolong mereka, jaga mereka, lindungi mereka, peliharakan mereka. Berkati setiap karya dan perjuangan mereka, sehingga mereka senantiasa menerima yang terbaik daripadamu. Memberkati rumah tangga, anak-anak karunia Tuhan dalam perjuangan dan masa depan mereka. Hamba berdoa untuk Mari sekeluarga, Tuhan juga yang akan topang dalam kehidupan dan dalam rumah tangga. Bersama dengan suami kekasih, Tuhan lindungi dan sertai, luputkan dari segala mara dan bahaya. Peliharakan dan teruslah Tuhan tumbuhkan semangat melayani, sehingga mereka senantiasa memberikan ruang dan waktu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terlebih di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak. Hamba berdoa buat Desi yang ada di Bogor. Tuhan terus jaga dan lindungi, pelihara di sana. Tutup bungkus di dalam kuasa dan kasih-Mu. Memberkati pekerjaannya, memberkati dan melapangkan jalan buat jenjang karirnya. Sehingga ia terus merasakan betapa dahsyatnya kuasa-Mu menopang hidupnya, dan betapa baiknya Tuhan dalam mendampingi dia untuk mengejar harapan dan cita-citanya. Bahkan kerinduan-kerinduan ke depan untuk membangun kehidupan keluarga, Tuhan yang akan lapangkan jalan untuk perkara itu. Sebab kami percaya ketika Tuhan bertindak, tidak ada satupun hal yang dapat merintanginya. Hamba berdoa, memohon kepadamu, untuk cucu-cucu dalam tumbuh kembangnya mereka, dalam pengejaran harapan dan cita-cita mereka. Mari Tuhan, Engkau berikan kuatan sehat kepada mereka, sehingga tidak ada satupun daripada mereka yang gagal, melainkan bersama-sama dengan Tuhan, mereka meraih masa depannya. Hamba berdoa untuk orang tua, nenek yang ada di kampung, dalam masa tuanya. Tuhan kiranya menopang hidupnya di tengah keadaan pandemi yang terjadi. Karuniakan kuat dan sehat menurut ukuran kasih karunia-Mu, sehingga ia dimungkinkan untuk menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari anak-anak cucu cicitnya. Hamba pun berdoa untuk Om Salama di Manado, yang sekarang ini dalam kelemahan tubuh. Pun demikian Opa Suyadi dalam penyembuhan pasca operasi. Mari Tuhan, Engkau beri kuat dan sehat kepada mereka semua, agar mereka kembali kuat untuk menikmati hidup karunia-Mu. Seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan yang terbaik. Untuk semua anak-anak Tuhan di Jemaat Masaleh, dalam keberadaan mereka masing-masing dalam rumah tangga mereka, mari Tuhan nyatakan yang terbaik, mari Tuhan memberkati hidup mereka, mari Tuhan melindungi dan menyertai perjalanan kehidupan masing-masing mereka. Kau memberkati opa-opa dan oma-oma di tengah situasi yang ada, beri kuat dan sehat bagi mereka, tutup bungkus di dalam kuasa-Mu, sehingga mereka boleh menikmati kebersamaan dengan anak-anak cucu untuk tetap bersekutu kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang dalam kelemahannya. Hamba berdoa untuk kekasih kami Bapak Jonathan sampai Toding, untuk proses pemulihan yang dijalani oleh kekasih kami Bapak Salebayu Palinggi bersama dengan Ibu Dokter. Hamba berdoa buat kekasih kami Bapak Victor Manguma, Bapak Resekimus Tandilino. Hamba berdoa buat Bapak Martin Lantang.
hamba berdoa untuk Bapak dan Nari, pun demikian hamba berdoa untuk Audi Mantiri, dan masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang dalam kelemahannya yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Mari Tuhan melawat dan menjangkau mereka dan pulihkan keadaan mereka menurut rencanamu. Terlebih khusus mereka yang sedang dalam masa-masa isolasi mandiri, mari Tuhan teguhkan iman dan pengharapan mereka, pemulihan bagi Bapak Gerard dan Mama Gerard, pun demikian kekasih kami Mama Gian Eva bersama dengan suami dan anak kekasih Gian, serta kemenakan kekasih Caca. Dan masih begitu banyak mereka yang merindukan pemulihan daripada Tuhan, karena pandemi ini Tuhan tolong dan selamatkan hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga bagi setiap mereka yang setia menyatakan penyembahan dengan jemaat Masale, diberkatilah hidup mereka semuanya. Memberkati rumah tangga hamba-Mu, biarlah hamba-Mu terus diteguhkan dalam melayani jemaat-Mu di jemaat Masale. Berkati istri dan anak-anak hamba-Mu. Berkati kekasih kami Pina, berkati kekasih kami Devi, berkati kekasih kami Cali, dan semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Bersama dengan majelis gereja-Mu, Tuhan memberkati mereka semua, agar kami tetap setia mengangkat panggilan pelayanan dengan penuh rasa syukur. Berkenan atas persembahan umat-Mu, kiranya semua ini dapat dikelola dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran di tengah pelayanan bersama, dan yang masih ada pada masing-masing kami, Tuhan memberkatinya. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur dan harapan permohonan kami. Semuanya kami sampaikan kepadamu bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Tuhan mualis kami yang selalu setia, mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tetap jalani hidupmu dalam keberseraan penuh kepada Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita di tengah-tengah menjalani hidup yang penuh dengan kepahitan. Tetap yakin bahwa kuasa Tuhan terus bekerja untuk memberi dan menyelesaikan yang terbaik bagi setiap orang yang disapanya anak. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Sebelum saya kembalikan ke liturgis, saya mau menyapa keluarga, teristimewa buat saudara kekasih Muel, selamat ulang tahun. Kiranya pertambahan usia ini semakin memberi semangat dalam menghadapi kelemahan beserta dengan seisi keluarga. Tetap yakin bahwa Tuhanlah
yang tahu dan mengerti apa yang terbaik bagi setiap anak-anaknya, karena itu tetap berserah kepada Dia. Pun demikian buat Mama Uli, tetap semangat, tetap bergembira. Hati yang gembira adalah obat, ya. Yakin dan percaya ada tangan Tuhan menopang, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pun demikian buat Om yang ada di Manado dan juga buat Opa Suyadi, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Keluarga Paulus Salempang yang boleh bersama-sama kita beribadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima STH, tim multimedia dan juga pemusik yang boleh melayani kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu melimpahkan berkat menyertai di dalam setiap langkah kehidupan, dalam pelayanan bahkan di dalam keluarga. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Selamat menjalani hari-hari kita dalam sukacita Tuhan, dan biarlah penyertaan Tuhan yang akan selalu melingkupi jiwa kita, melingkupi iman kita. Dan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.